Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat trader, sekarang kita akan membahas tentang saham PNLF, di mana kita bisa menghasilkan profit sebesar 30,57% pada saham PNLF ini. Oke, sobat traders, sebelum menganalisa saham PNLF, pertama-tama kita harus menentukan kriteria untuk masuk di saham PNLF. Jadi beberapa analisa teknikal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama yaitu trend line. Kita harus mengetahui arah trend lainnya, yaitu apakah dia sideways, uptrend atau downtrend. Yang kedua, kita mesti cek formasi candle terakhir yang terbentuk. Yang ketiga, kita juga mesti cek pattern yang terbentuk dari tren tersebut, apakah dia tetap misalnya seperti gelombang Elliott atau bisa berbentuk beberapa pattern seperti flag atau sideways atau juga triangle atau pennant. Itu yang harus kita kuasai, serta yang harus kita perhatikan, serta kita juga harus memperhatikan tentang resisten dan support pada tren tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan volume trade dan bentuk-bentuk koreksi yang terdapat pada chart tersebut. Oke, sobat traders, sekarang kita akan mencoba menganalisa saham Aisyah. Akan mencoba menganalisa saham Aisyah, di mana kita pertama kali masuk itu di harga 193. Jadi di sini sobat traders, kita akan menganalisanya. Alasan kita masuk membeli di 193 waktu itu, kita hapus dulu semua gambar garisnya ya. Nah, ini kita perhatikan sobat traders. Ini waktu itu kita masuk membeli di harga 193. Nah, di sini kita buat dulu ya. Garis entry buy di 193. Nah, oke. Kita tarik dulu ke bawah ya. Nah, jadi di sini ya, sobat traders bisa lihat. Ini sobat trader bisa lihat ya ini. Nah, ini garis kita, harga kita ya, dengan garis horizontal, di mana itu adalah garis entry buy kita di harga 193. Oke, kita hapus. Sekarang kita cek dalam bentuk seperti ini. Tren yang terbentuk adalah tren up atau uptrend. Bisa kita tarik garis dari sini melalui garis support. Nah, ini. Kemudian kita bisa menarik melalui garis resist. Ini. Ya, tren lagi up. Nih. Di dalam tren yang lagi up, ternyata ada membentuk pattern triangle. Ini bisa kita lihat modelnya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat dari seperti ini. Nah, ini membentuk pattern triangle. Bisa kita lihat. Nih, ya. Di dalam kotak ini ya, itu membentuk model triangle pattern. Oke. Nah, kemudian
terbentuk titik pertemuan di harga 192. Berarti akan break di harga 193. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya kita perbesar ya. Lalu kita perbesar. Nah, kita perbesar. Ini kita perbesar ya. Selanjutnya kita formasi candle. Kita cek 3 formasi candle yang terbentuk ini ya. Ini support. Nah, ini. Ulangi ya, kita ulangi. Ini. Jadi 3 formasi candle yang terbentuk, yaitu nih, ya. Nih bisa kita lihat formasi candle yang terbentuk. Nih, nah, nih ditunjuk oleh panah dan dalam lingkaran itu adalah formasi candle Doji Morning Star. Umumnya yang dalam kurung itu ya, umumnya formasi candle Doji Morning Star pada hari selanjutnya candle yang terbentuk adalah candle bearish. Jadi umumnya formasi candle Doji Morning Star pada hari selanjutnya candle yang terbentuk adalah candle bearish. Ini bisa kita lihat ya. Umumnya akan terbentuk candle bearish, setelah formasi candle Doji Morning Star. Jadi ini ya, umumnya akan terbentuk candle bearish
setelah formasi candle doji Morningstar terbentuk. Dan ini sobat trader tadi bisa lihat ya, ini yang ini yang dalam kurung dan yang ditunjuk oleh Arapana itu adalah formasi candle doji Morningstar. Nah, selanjutnya sobat trader bisa lihat ya. Nih, sobat trader bisa lihat setelahnya itu terbentuk candle bearish yang mana terbentuk candle bearish berbentuk shooting star. Oke, kita hapus lagi. Nah, selanjutnya kita akan melihat garis resist dan garis support. Di mana ini adalah garis support, garis resist, maaf. Garis resist. Oke, garis resist ini saudara bisa lihat ya, garis resist horizontal, dan yang di bawah adalah garis support. Nih. Ya. Garis support. Jadi itu adalah analisa. Oke, kita tambah lagi satu analisanya, yaitu analisa volume. Nih, sobat trader bisa lihat volume yang terbentuk pada saat candle terakhir di doji Morningstar. Ini di doji Morningstar itu lumayan banyak, sebesar 991.178 lot. Nah, itu yang terbentuk. Selanjutnya setelah terbentuk bearish, candle bearish itu malah turun sepertiga dari volume sebelumnya, yaitu 325.308. Artinya ini adalah indikasi ini volume bearish yang dari atas, dan ini adalah volume akhir di formasi candle doji Morningstar. Oke. Nah, setelah itu kita masuk, karena apa? Kita masuk di harga bawah di harga bawah pada candle bearish tersebut, karena kita sudah mengetahui bahwa formasi candle doji Morningstar itu akan uptrend. Tetapi sebelum uptrend, pada formasi 3 candle terakhir doji Morningstar itu setelah itu umumnya akan terjadi bearish. Nah, disinilah kita memanfaatkan, nanti kita menangkap bisa jatuh. Kita menangkap bisa jatuh, kita membeli di harga 193. Harga 193 ya. Nih. Nah, di sini. Ini harga buy kita. Harga buy ya, harga entry kita, harga entry buy kita. Harga entry buy 193. Oke. Nah, ini ya, ini di garis ini, coba lihat ke sini ya. Nah, selanjutnya perhatikan yang akan terjadi setelah kita menganalisa saham PNLF ini dengan menggunakan formasi beberapa technical analysis tadi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini kemudian terus up. Nah, kemudian di sini ini membentuk antara supply demand dengan penawaran dan permintaan ini sama banyak. Di sini memang terbentuk candle hammer ya, hammer. Kemudian melanjutkan, tetapi tidak support candle ini
support candle ini tidak melebihi support candle sebelumnya ya. Jadi tetap kita bisa masuk. Nah, ini kita bisa hold karena koreksi tidak melebihi support sebelumnya. Jadi pada saat terjadi kenaikan beberapa hari setelah morning star terbentuk itu ada koreksi. Tapi koreksinya di harga sampai di close 202. Artinya dia tidak melebihi support yang ada di sini. Nah, ini yang ada di sini siap melebihi support ini. Oke, nah artinya kita tetap biarkan, dan ini mulai terbentuk up lagi setelah koreksi di angka 200 dia, kemudian mulai up lagi terjadi bullish inverted hammer candle inverted hammer yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ke atas. Nah, ini 120 terus. Nah, ini kemudian ada koreksi juga di hammer membentuk hammer atau hanging man. Hammer ya, hammer. Nah, karena bearish. Tapi koreksinya tidak dalam. Nah, kita masih hold. Kenapa kita hold? Karena kita sudah hafal bahwa formasi ini kan membentuk gelombang ya. Gelombang. Kita lihat sistem gelombangnya. Ini. Nah. Nih. Ya, kita lihat lagi nih. Nah. Selanjutnya terus, nah ini nih. Nah, terus malah di sini terus. Nah. Terus sedikit ada plate di sini atau subway yang kemudian lanjut. Nah, di sini ada ini. Kemudian terakhir membentuk nih subway di sini ya. Nih subway. Nah, ini membentuk subway. Tapi tadi ditutup di close di harga 252. Nah, ini. Dan ini masih subway. Dimana candle terakhir adalah candle bullish engulfing karena membentuk ini. Candle ini disebut bullish engulfing. Kenapa? Karena ada candle merah sebelumnya. Ini yang kedua, sobat trader bisa lihat itu sudah tertutupi baik body maupun support dan resistnya. Itu adalah ciri-ciri yang disebut dengan candle bullish engulfing. Artinya ini masih tetap akan melanjutkan kenaikan PNLF ini sendiri. Nah, kalau kita lihat, nah ini kita berkaca ke belakang ya. Oke, kita lihat. Oke, ini. Secara tren masih akan tetap berlanjut. Kita coba tarik garis support dan resistnya ini. Ini. Dan ini kita lihat garis nih. Dari sini ya. Oke, sobat traders, jika ingin bertanya atau berkomentar bisa bertanya atau berkomentar di kolom komentar. Yang penting sifatnya membangun. Atau sobat trader juga bisa lihat video-video yang lain, tutorial tentang cara swing, investasi, fast trade pada di deskripsi video ini. Jangan lupa sobat trader, silahkan di like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Master Cuan.